Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kajian kali ini akan mengkaji tentang pilar-pilar al-jamaah atau pilar-pilar sebuah organisasi keagamaan. Untuk membentuk sebuah al-jamaah sesuai dengan jamaah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, diperlukan pilar yang kuat. Dan pilar-pilar yang kuat ini menurut para ulama setidak-tidaknya ada 3 pilar. Pilar pertama adalah ummat, yang kedua adalah imamah atau kepemimpinan, yang ketiga adanya syura. Maka kajian kali ini tidak akan 3-tiganya dibahas, tapi kita akan coba membahas terkait dengan pilar yang pertama, yaitu umat. Apa itu umat? Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar mengatakan, annal ummata akhassu minal jama'ati fahiyal jama'atul mu'allafatu min afradin lahum rabitatun tadammuhum wa wihdatun yakununa biha kal a'da'i fi binyati syahsi. Sesungguhnya umat itu lebih spesifik daripada al-jamaah, yaitu sekelompok orang yang tersusun dari orang-orang yang memiliki pertalian yang mengikat mereka dan kesatuan yang menjadikan mereka seperti anggota badan dalam satu tubuh. K.H.E. Abdurrahman mendeskripsikan umat sebagai berikut. 1 juta manusia tidak sealiran pikiran, tidak serasa, tidak sesuara, dan tidak juga seusaha. Tidak juga kal jasadil wahid. Tidak merupakan kesatuan jasad yang utuh. Maka tidak tepat dan tidak dapat dikatakan umat. Sekaitan ini ada sebuah hadis. Al-mu'minu wal mu'mini kal jasadil wahid idashtaka lahu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humah. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya saksana satu tubuh. Apabila salah satu tubuh terasa sakit, maka sekujur tubuh harus merasakan sakit. Dan inilah ciri umat, yaitu sekelompok orang yang kelompok itu ada pertalian yang mengikat mereka dan satu kesatuan, satu sama lain, laksana anggota tubuh dalam satu tubuh. Sebagaimana kita tahu, dalam tubuh kita berbeda-beda. Ada tangan, demikian juga ada yang kanan dan kiri. Ada kaki kanan, ada kaki kiri, telinga kanan, telinga kiri, mata kanan, dan seterusnya. Ini dalam satu tubuh. Sebagai halnya tangan, maka fungsi tangan yang kanan berbeda dengan yang kiri. Demikian juga orang-orang
disepertikan seperti itu dalam sekelompok orang yang punya pertalian mengikat kepada mereka, akan kita temukan berbeda-beda. Maka perbedaan itu bisa dilatar belakangi oleh status sosial, juga bisa dilatar belakangi karena profesi dan lain sebagainya. Masing-masing berjalan dalam satu kesatuan pemikiran, usaha, dan kemudian serasa dalam mewujudkan cita-cita Islam. Selanjutnya, tentu umat ini punya karakter tersendiri. Maka sekaitan dengan ini, umat yang merupakan pilar al-jamaah memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah senantiasa beramar ma'ruf, bernahi munkar. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, di mana kalian selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Inilah ciri dari umat Nabi Muhammad, dan para sahabatnya juga demikian. Disebutkan sebagai kuntum khaira ummatin, adalah sebaik-baik umat, dan umat yang terbaik itu dicirikan dengan senantiasa beramar ma'ruf, bernahi munkar. Yang selanjutnya, ciri kedua adalah iltizam kepada kebenaran. Jadi iltizam itu berpegang teguh, tidak berubah, tidak bergeser dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi amrih. Senantiasa ada satu kelompok yang memperjuangkan kebenaran. Sekalipun orang menghina mereka, tidak akan merugikan kepada mereka yang memperjuangkan kebenaran itu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sedangkan mereka tetap iltizam dalam kebenaran itu. Jadi ciri yang kedua adalah iltizam, kokoh, tidak merasa terhinakan walaupun ada orang yang menghinakan mereka, tetap kokoh, tidak berubah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran. Sebagai halnya bagaimana Nabi Muhammad mempertahankan kebenaran itu, sekalipun tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu sangat menggiurkan. Pernah Rasulullah SAW ditawari oleh para pemuka-pemuka Quraisy yang sengaja datang ke rumah pamannya Abu Thalib, menawarkan berbagai tawaran yang menggiurkan. Di samping wanita, tahta, juga harta ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian tawaran itu disampaikan oleh paman beliau kepada Nabi Muhammad, bahwa tawaran yang disampaikan oleh orang Quraisy itu tiada lain tujuannya adalah untuk berhenti berdakwah, untuk berhenti berjuang, membawa, menyebarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut, dan orang Quraisy dibuat tidak berdaya dalam menghadapi keiltizaman Rasulullah SAW dalam menyebarkan kebenaran. Ini ciri yang kedua.
Ciri yang ketiga adalah tidak maksiat kepada Rasul. Sebab dalam hadis disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau, orang yang menolak. Qalu, mereka atau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'bah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak itu? Maka Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Orang yang taat kepadaku, ia akan masuk surga, dan siapa bermaksiat kepadaku, itulah orang yang menolak masuk ke dalam surga. Maka ketaatan atas apa yang telah dilakukan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah menjadi sesuatu yang kemudian harus dilakukan, karena menolak atas ketaatan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah itu merupakan kemaksiatan. Selanjutnya, ini kajian terakhir. Ciri lain dari umat adalah satu, umat itu harus salimul akidah, yaitu selamat akidahnya, bersih akidahnya dari khurafat, takhayul, syirik. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul agar menyerukan, sembahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Selanjutnya, di dalam sebuah hadis dinyatakan, man mata min ummatika la yusyrik billah syai'an dakhalal jannah. Siapa orang yang mati dari umatmu, kemudian yang mati itu tidak melakukan syirik kepada Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis lain juga mengatakan, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang datang kepada arrafan, dukun, kemudian ia menanyakan kepada dukun itu tentang sesuatu, maka orang itu tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Ini bahayanya syirik. Maka ciri orang seumat itu harus bersih dari unsur-unsur syirik, khurafat, tahayul. Demikian juga sebuah hadis menyatakan, innar ruqa wat tamaim wat taulata syirkun. Sesungguhnya mantra, penangkal bala dan guna-guna adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu jelas. Dari mulai ayat sampai 3 hadis yang disampaikan, ini menunjukkan bahwa umat itu harus bersih dari akidah, dari syirik, akidah syirik. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Ini artinya dalam praktek melaksanakan ibadah harus benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yaitu harus tepat niat, tepat saat, tepat tempat, dan juga tempat kaifiat atau tata laksana dari ibadah itu. Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Seperti sholat. Sholat
harus tepat niat, tepat waktu, tempat, juga tata laksana sholat itu sendiri sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sebab sebuah hadis mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amrun. Siapa orang yang melakukan satu pekerjaan itu bukan dasar perintah kami, maka pekerjaan itu ditolak. Atau sebuah hadis, hadis Imam Bukhari, siapa orang yang mengada-ada dalam urusan kami ini, maka akan ditolak pekerjaan yang diada-adakan tersebut. Seperti tadi, dimisalkan dengan sebuah ibadah sholat. Niat, apabila melakukan sholat, dan sholat itu tidak sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, baik dari niat, waktu, tempat, dan tata laksana sholat itu sendiri, maka apa yang dilakukan dari ibadah sholat itu tentu raddun, tertolak. Maka inilah ciri lain dari umat yang menjadi salah satu pilar dari Al-Jamaah. Pada pembahasan yang lalu, sebagai akhir dari perjumpaan kita adalah kita telah membahas apa itu Al-Jamaah dan sejarah singkat Persatuan Islam, di mana Persatuan Islam punya visi Al-Jamaah, yaitu hidup bersama-sama seperti hidup bersama-samanya Rasulullah dengan para sahabatnya dalam menegakkan kebenaran, menyebarkan Islam, dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah dan lain sebagainya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu yakhuzu bi'adina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya
tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan